Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Skalana Pratama dengan NIM 23080010801. Di sini saya akan memaparkan sedikit yang saya ketahui tentang revolusi industri 4.0. Sebelum ke revolusi industri 4.0, kita akan terlebih dahulu membahas pendahulunya, yaitu revolusi industri 1.0. Pada revolusi industri pertama ini, perubahan terjadi secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Jika pada masa itu masih banyak pekerjaan yang mengandalkan tenaga manusia dan hewan, meskipun memiliki banyak kendala yang cukup besar akibat keterbatasan ketersediaan tenaga-tenaga yang dihasilkan. Selanjutnya, pada revolusi industri 2.0, di sini terjadi pada awal abad ke-19 sampai ke abad 20, yang ditandai dengan munculnya listrik yang membuat hasil produksi jauh lebih murah daripada sebelumnya. Akan tetapi, kendala lain yang ditemukan pada masa tersebut menyangkut masalah dalam proses produksi, yaitu bagian proses transportasi. Selanjutnya ada masa revolusi industri 3.0. Pada masa revolusi ini terciptanya teknologi komputer pertanda cikal bakal kemudahan pekerjaan. Jika revolusi sebelumnya masih dikendalikan oleh manusia, maka pada revolusi industri 3.0 ini sudah menggunakan sistem otomatis yang dikontrol oleh komputer. Penemuan pada revolusi ini berupa mesin penggerak yang dapat berpikir secara otomatis seperti komputer dan robot. Yang terakhir adalah revolusi industri 4.0. Istilah ini pertama kali muncul di saat Hannover Fair pada tanggal 4 hingga 8 April 2011, yang digunakan oleh pemerintah Jerman untuk memajukan bidang industri yang ada saat itu ke tingkat selanjutnya dengan adanya bantuan dari teknologi. Hal yang pertama kali dirasakan dalam revolusi ini adalah internet. Semua komputer tersambung ke sebuah jaringan raksasa. Fisik komputer juga semakin kecil dan berubah menjadi sebesar genggaman tangan manusia. Kemampuan software pun semakin meningkat sehingga dapat merevolusi setiap proses mulai dari produksi hingga distribusi. Pada revolusi industri 4.0 ini terdapat banyak sekali dampak, baik itu positif maupun negatif. Di antaranya sebagai berikut. Dampak positifnya, yang pertama bagi sektor perekonomian, revolusi industri 4.0 ini meningkatkan peluang kewirausahaan UMKM sehingga bisa berkontribusi pada kemandirian ekonomi. Yang kedua ada pada dampak ketenaga kerjaan. Revolusi industri 4.0 ini menciptakan fleksibilitas dalam cara kerja sehingga banyak pekerja yang dapat bekerja dari jarak jauh atau remote. Yang ketiga pada bidang produksi. Di bidang produksi ini meningkatkan efektivitas produksi karena menggantikan tenaga manusia dengan teknologi mesin. Yang keempat ada pendapatan nasional. Revolusi ini meningkatkan pendapatan nasional karena dapat memproduksi barang dalam waktu yang singkat dengan kualitas yang baik. Yang terakhir ada pada pendidikan. Revolusi ini meningkatkan kualitas pendidikan melalui teknologi literasi. Selanjutnya, dampak negatifnya, revolusi ini dapat berdampak buruk bagi pemerintah yang tidak mampu memanfaatkan perkembangan teknologi yang cepat. Lalu, kemudahan penggunaan teknologi ini dapat meningkatkan gaya hidup yang konsumtif bagi masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.